kabar adik-adik pelajar kelas 9 Kota Bontang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Erni Susanti dari SMP IT Darul Hikmah Bontang. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini Ibu bisa menemani kalian untuk belajar matematika. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Nah, untuk anak-anakku yang beragama Islam, kita berdoa sama-sama, doa memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian mengamati sebuah drum, tabung gas, atau celengan? Kalau pernah, terbesit nggak sih di benak kalian bagaimana cara menghitung volume drum, tabung gas, kemudian volume celengan tersebut? Dan bagaimana cara kita menghitung luas permukaannya? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggali informasi terkait tabung. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk oleh dua buah lingkaran yang sama sebagai alas dan sebagai tutup, dan selimutnya merupakan persegi panjang yang mengelilingi alas dan tutupnya. Jadi, tabung memiliki tiga sisi. Sisi yang dimaksud adalah sisi alas, sisi tutup, dan selimut tabung ini. Kemudian tabung memiliki dua rusuk, yaitu rusuk alas dan rusuk tutupnya. Nah, anak-anak sekalian, tahu tidak kalau ternyata tabung itu merupakan bagian dari prisma? Ya, tabung itu adalah sebuah bangun prisma yang alasnya adalah lingkaran. Jadi, kalau kita ingin menghitung volume dari tabung sendiri, kita bisa gunakan rumus untuk menghitung volume dari bangun ruang prisma, yaitu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah pi r pangkat 2 dikali tinggi. Nah, volume tabung adalah pi r pangkat 2 T. T sendiri merupakan tinggi dari tabung yang sedang kita hitung berapa volumenya. Nah, sekarang bagaimana luas permukaan tabung? Nah, kalau kita ingin menghitung luas permukaan tabung, maka kita buka tabung itu menjadi jaring-jaring tabung. Jadi ketika tabung itu dilebarkan, terbentuklah jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung itu terdiri atas dua lingkaran dan satu persegi panjang. Dua lingkaran itu adalah lingkaran alas dan lingkaran tutup. Kemudian persegi panjang itu adalah selimutnya tabung. Nah, rumus untuk mencari alas dan tutupnya sama, yaitu pi r pangkat 2 karena bentuknya lingkaran. Sedangkan untuk mencari luas selimutnya bagaimana? Nah, kita ketahui bahwa selimut tabung itu merupakan persegi panjang yang mengelilingi alas tabung tersebut. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka panjang merupakan keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Dan tinggi tabung merupakan lebar dari persegi panjang selimut lingkaran, yaitu T. Nah, sekarang luas selimut tabung adalah panjang kali lebar. Panjangnya tadi 2 pi r dikali dengan tinggi.
yaitu 2 pi r t. Sudah kita dapatkan rumus alas dan tutup yaitu pi r pangkat 2 dan rumus selimutnya yaitu 2 pi r t. Sekarang kalau mau mencari luas permukaannya kita tinggal tambahkan 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung yaitu 2 pi r pangkat 2 ditambah 2 pi r t. Karena kedua suku ini memuat 2 pi r, kita bisa keluarkan menjadi 2 pi r kali r tambah t. Ya, ketemu ya. Jadi rumus luas permukaan dari tabung adalah 2 pi r kali r tambah t. Nah, anak-anak sekalian, karena kita sudah tahu bagaimana rumus volume dan bagaimana rumus luas permukaannya, sekarang kita coba terapkan kedua rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan soal tabung. Simak contoh-contoh berikut. Contoh-contoh soal yang berkaitan dengan tabung yang akan kita bahas pada sesi ini adalah soal nomor 7, nomor 8, dan nomor 9 di halaman 191 pada LKS Simple Jago kalian. LKS Simple Jago ini adalah LKS yang diberikan oleh pemerintah Kota Bontang untuk mendukung belajar jarak jauh siswa-siswi yang ada di Bontang. Contoh yang pertama, soal nomor 7 halaman 191. Andi dan Budi akan mengisi masing-masing satu bak mandi berukuran 80 cm x 50 cm x 40 cm dengan menggunakan ember. Tinggi kedua ember adalah sama, tetapi jari-jari ember Andi dan ember Budi berbeda, yaitu 2:3. Jika Budi memerlukan 100 ember untuk mengisi bak hingga penuh, maka tentukan banyak ember yang diperlukan Andi. Dari soal diketahui bahwa ukuran bak adalah 80 cm x 50 cm x 40 cm. Maka volume bak adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 80 kali 50 kali 40 cm kubik. Sama dengan 160.000 cm kubik. Kemudian jari-jari ember Andi banding jari-jari ember Budi adalah 2:3. Misalkan jari-jari ember Andi adalah RA sama dengan 2R, kemudian jari-jari ember Budi adalah RB sama dengan 3R. Maka volume ember Andi adalah volume A itu sama dengan Pi kali jari-jari ember Andi tadi 2R pangkat 2 kali tinggi. Dan volume ember Budi adalah VB sama dengan Pi kali jari-jari ember Budi yaitu 3R pangkat 2 kali tinggi. Selanjutnya, banyak ember yang dibutuhkan Andi untuk memenuhi bak tersebut kita misalkan dengan A, dan banyak ember yang dibutuhkan Budi kita misalkan dengan B, sama dengan 100 ember. Yang ditanya adalah berapa banyak ember yang diperlukan Andi. Kita jawab dengan volume bak sama dengan berapa banyak ember yang digunakan Andi kali berapa volume ember Andi. Kemudian volume bak juga sama dengan berapa banyak ember yang digunakan Budi kali volume Budi. Sehingga kita bisa buat persamaannya menjadi banyak ember yang digunakan Andi atau A kali volume Andi sama dengan B kali volume Budi. A kali volume A kita ganti dengan Pi kali 2R pangkat 2 kali tinggi sama dengan B-nya adalah 100 kali volume B kita ganti dengan Pi kali 3R pangkat 2 kali tinggi. Nah, A
kali Pi, tadi 2R pangkat 2, kita kalikan ya, kita kuadratkan. Berarti 2R kali 2R sama dengan 4R pangkat 2 kali tinggi. Sama dengan 100 kali Pi, 3R pangkat 2 adalah 3R kali 3R menjadi 9R pangkat 2 kali tinggi. Nilai Pi, nilai R pangkat 2, nilai tinggi adalah sama, sehingga bisa kita sederhanakan. Maka tersisa A kali 4 sama dengan 100 kali 9. 4A sama dengan 900. Nah, untuk mendapatkan nilai A berarti 900 dibagi 4 yaitu 225. Maka banyak ember yang diperlukan Andi untuk mengisi bak hingga penuh adalah 225 ember. Contoh yang kedua, soal nomor 8 halaman 191. Sebuah tangki berbentuk tabung tertutup mempunyai volume 2156 cm3. Jika panjang tangki adalah 14 cm dan Pi adalah 22/7, tentukan luas permukaan tangki tersebut. Dari soal diketahui jika volume tangki adalah 2156 cm3 dan panjang tangki sama dengan tinggi tangki yaitu 14 cm. Pi yang digunakan adalah 22/7. Yang ditanyakan adalah berapa luas permukaan tangki tersebut. Kita bisa menjawab soal ini dengan ini adalah sketsa gambar tangki yang dimaksud, dan ini adalah jari-jari, kemudian ini adalah panjang tangki, posisi tangki sedang direbahkan. Tinggi atau panjang tangki adalah 14 cm. Kemudian volume sama dengan Pi R pangkat 2 kali T. Nah, di sini kita akan mencari jari-jari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus volume. Kita masukkan nilai volume dan nilai tinggi yang diketahui. Volume adalah 2156, Pi-nya adalah 22/7, R belum diketahui, dan tingginya adalah 14 cm. 7 dan 14 bisa disederhanakan, tersisa 2, sehingga 2156 sama dengan 22 kali 2 yaitu 44 kali R pangkat 2. 2156 per 44 sama dengan R pangkat 2. Kita dapatkan nilai R pangkat 2 yaitu 49. Sehingga nilai R adalah akar dari 49, yaitu 7. Setelah kita dapat nilai R-nya, kita bisa mencari luas permukaan dari tangki tersebut, yaitu luas permukaan sama dengan 2 Pi kali R kali R ditambah T. Kita masukkan nilai yang diketahui.
sama dengan 2 kali Pi-nya adalah 22/7, R-nya adalah 7 dikali 7 ditambah tingginya adalah 14. 7 bisa kita sederhanakan, sehingga 2 dikali 22 adalah 44 dikali 7 ditambah 14 sama dengan 44 dikali 21 sama dengan 924 cm pangkat 2. Maka luas permukaan dari tangki tersebut adalah 924 cm pangkat 2. Contoh nomor 3 adalah soal nomor 9 halaman 191. Seorang pengusaha ingin membuat tandon air berbentuk tabung dari plat besi. Jika pengusaha itu merencanakan isi tandon air itu sebanyak 2310 desimeter kubik dan jari-jari 7 desimeter dengan Pi sama dengan 22/7, maka luas plat besi yang dibutuhkan adalah. Dari soal diketahui volume tandon adalah 2310 desimeter kubik dan jari-jari adalah 7 desimeter. Pi yang digunakan adalah 22/7. Ditanya berapa luas permukaan tandon tersebut? Kita bisa menjawab soal ini dengan ini adalah gambar tandonnya dengan jari-jari 7 cm, kemudian tingginya belum diketahui. Kita bisa mencari berapa tingginya menggunakan rumus volume. Volume sama dengan Pi R pangkat 2 kali tinggi. Kita masukkan nilai volume dan nilai jari-jari yang diketahui. 2310 sama dengan 22/7 kali 7 pangkat 2 kali tinggi. 2310 sama dengan 22/7 kali 49 kali tinggi. 7 dengan 49 bisa kita sederhanakan tersisa 7, sehingga 2310 sama dengan 154 kali tinggi. Untuk mendapatkan tingginya 2310 kita bagi dengan 154, maka tingginya adalah 15. Setelah mendapatkan nilai T atau tinggi tandon, kita bisa menghitung luas permukaan dari tandon tersebut, yaitu luas permukaan sama dengan 2 pi R kali R tambah T sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 dikali 7 ditambah tingginya tadi adalah 15. 7 bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 2 dikali 22 adalah 44 dikali 7 ditambah 15 sama dengan 44 dikali 22 sama dengan 968 desimeter persegi. Maka luas plat besi yang dibutuhkan oleh pengusaha tersebut adalah 968 desimeter persegi. Alhamdulillah, tadi kita sudah melihat pemaparan materi tentang tabung dan juga ada beberapa contoh latihan soal tentang bangun ruang tabung. Baiklah, kita review dulu ya.
ada beberapa hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Yang kedua, jika kita ingin mencari volume tabung, kita bisa menggunakan rumus volume sama dengan Pi R pangkat 2 kali T. Yang ketiga, jika kita ingin mencari berapa luas selimut dari tabung, kita bisa menggunakan rumus 2 Pi R kali T. Dan yang keempat, jika kita ingin mencari luas seluruh permukaan tabung, kita bisa menggunakan rumus 2 Pi R kali R tambah T. Nah, anak-anak sekalian, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat untuk belajar matematika. Terus Ibu juga mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk tetap patuhi protokol. Jika keluar rumah gunakan masker, jika berjalan bersama teman atau yang lainnya jaga jarak, dan setelah pulang dari luar selalu cuci tangan. Semoga wabah corona ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertemu, kembali belajar di ruang-ruang kelas. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.